Shalom, selamat malam untuk kita semua. Senang sekali kita boleh berjumpa lagi di dalam kebaktian pembangunan rohani yang diselenggarakan oleh Gereja Masehi Advent hari ke-7 Sentrum Sario. Dan malam hari ini merupakan malam yang ketiga. Tidak terasa ya saudara-saudara, kita berjumpa sudah 3 malam. Dan saudara-saudara, sebelum kita memulaikan ibadah kita akan memuji dan memuji Tuhan lewat lagu-lagu pujian. Puji Tuhan ya. Dan atas nama panitia saya mengucapkan selamat datang bagi para tamu, para undangan dan semua yang sudah hadir di tempat ini. Selamat beribadah untuk kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan harus yakin bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan
Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Berikut kita akan lagu buka dan nanti doa buka dipimpin oleh Ibu Septi Lalu. Kita semua diundang untuk berdiri. Sebagai lagu buka kita memuji Tuhan dari buku lagu Sion edisi lengkap nomor 170 akan berkumpulkan kita stansa 1 dan stansa 4. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu, di mana kasih Tuhan senantiasa menjadi bagian kami. Tuhan memberikan kesempatan kepada kami, umat-umat-Mu, beribadah di tempat ini, di Ka'bah Tuhan, untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu melalui kebaktian pembangunan rohani yang dilaksanakan oleh Gereja Muslim MPKI 7 Jemaat Sentrum Sariwa. Tuhan tolong saudara-saudara kami, jemaat tetangga yang sudah bersama-sama dengan kami. Biarlah ketika kami semua, bahkan mereka semua akan mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus dapat memampukan kami semua untuk dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersama-sama dengan kami pada sepanjang ibadah malam hari ini. Ialah nama Tuhan yang kami puji dan kami muliakan. Ibu Ketua laluan Kua yang akan membawakan firman Tuhan sebentar. Biarlah juga Tuhan mengurapi dengan kuasa Roh Suci. Firman yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah kami, mohon ampun segala dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan. Dunia ini adalah tempat sementara dan kita semua adalah warga-warga dunia yang nanti akan mempersiapkan diri kita untuk menjadi warga surga. Berikut saudara-saudara kita akan dengarkan seminar dengan topik menjadi warga negara yang baik yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Juniper Kasakari. Kepada Ibu silakan. Selamat malam. Shalom. Damai di hati. Selamat malam buat kita semua. Tentunya saya ucapkan kepada juga Bapak Pendeta yang sudah hadir di sini, Bapak Santiago, Bapak Santiago, dan Pak Pendeta Aluno yang sudah hadir bersama-sama dengan jemaat kita, jemaat Gereja Masih Hari ke-7
Sentrum Sario. Kami sangat senang sekali karena melihat hampir penuh tempat di malam hari ini dengan begitu banyak tamu-tamu yang sudah hadir pada malam hari ini. Baik saudara-saudara, saya akan membawakan seminar KKR yang berjudul Kewarganegaraan. Apa ini warga negara? Warga negara adalah setiap orang yang ada di muka bumi ini pasti memiliki warga negara. Pertanyaan, kita ini warga negara apa? Ada yang boleh jawab? Kita ini adalah warga negara Indonesia. Kenapa disebutkan warga negara Indonesia? Karena bangsa kita adalah bangsa Indonesia. Negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara, saya setiap hari bekerja di kantor imigrasi salah satu TPI Manado sebagai analis keimigrasian muda. Yang saat ini setiap hari saya bekerja di sana. Tugas pokok saya adalah menganalisa orang-orang yang masuk keluar dari suatu negara ke negara kita di Indonesia, ataupun orang-orang yang akan keluar negeri untuk berwisata, berobat, atau melakukan hal-hal yang lainnya. Nah, next, sebenarnya apa itu? Kembali lagi. Ya. Fungsi dan keimigrasian ini, imigrasi itu apa sebenarnya? Sudah saya jelaskan tadi, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 itu mengatakan bahwa imigrasi itu adalah lalu lintas orang yang masuk keluar dalam rangka untuk kedaulatan negara. Ada DP fungsi juga di situ. Boleh Bapak dan Ibu boleh baca di situ, ada fungsi dan tugas. Tugas yang pertama adalah yang sudah saya katakan tadi, bahwa mengenai lalu lintas orang yang masuk keluar dari suatu negara ke negara kita, yaitu negara Indonesia. Yang kedua adalah mengatur atau mengawasi orang asing yang berada di wilayah kita, yaitu wilayah Republik Indonesia. Next. Nah, salah satu fungsi kami yaitu adalah fungsi tentang paspor. Nah, orang-orang bertanya, apa ini paspor? Paspor itu adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh kantor imigrasi di seluruh Indonesia maupun KBRI yang ada di luar negeri. Jadi paspor itu juga fungsinya ada dua, yaitu sebagai dokumen perjalanan untuk ke suatu negara, dan yang kedua adalah sebagai bentuk identitas bila kita ada di luar negeri. Jadi dia ada dua itu fungsi. Dokumen berarti kalau dia dokumen identitas, paspor juga ini boleh menjadi KTP kita kalau kita ada di mana? Di luar negeri. Begitupun orang asing yang datang ke Indonesia, orang cuma butuh DP dokumen, yaitu paspor. Oke, next. Bagaimana itu cara supaya orang ini dapat paspor? Nah, bagaimana ini bicara? Kalau DP cara ini cuma 3. Orang cukup bawa KTP, kartu keluarga, dan akte kelahiran. Kalau tidak ada akte kelahiran, boleh orang nyari ijazah, akte nikah, atau buku baptis. Nah, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, dalam pembuatan paspor, tentunya orang sangat memerlukan keabsahan data. Apa itu keabsahan data? Nanti orang lihat sebentar. Artinya keabsahan data betul-betul orang yang punya, orang milik sendiri, bukan milik apa? Bukan milik orang lain. Jadi sekali lagi itu bukan milik orang lain, tapi milik kita sendiri. Next. Bagaimana itu pelayanan imigrasi? Ini ada sedikit tentang pelayanan kami, yaitu pelayanan keimigrasian. Kami juga sering mewawancara orang. Kebetulan ini ada pejabat di provinsi yang kami ambil gambar untuk kami wawancara. Yang kedua, saya waktu itu ada pelayanan di
DP nama itu Ramaham. Ramaham itu adalah orang-orang yang sudah lansia, sakit, atau berkebutuhan khusus. Boleh kami layani di tempat di mana mereka berada. Jadi, saudara-saudara jangan takut, orang juga boleh melakukan pelayanan di rumah orang-orang yang membutuhkan untuk mendapatkan dokumen negara. Bila dia dalam keadaan sakit, lansia atau tua, ini opak di omak ini opak 90 tahun, ini opak 88 tahun. Jadi lumayan tua. Oke, next. Nah, ini ada tadi kita bilang itu data nama. Di sini kata orang jangan pakai misalnya Christopher. Dong di kampung dia panggil dia Alo. Nah ini Christopher panggilan Alo. Jadi setelah bikin paspor kemarin, siapa DP nama? Oh, Alo tapi nama. Ih, siapa yang di sini ada tulis Christopher? Yang kita tahu tapi nama cuma Alo. Kita lebih tahu siapa ada Christopher. Nah, padahal itu kan DP nama yang sebenarnya. Nama yang sesuai dengan orang tua ada kasih. Karena dia sudah biasa dengan nama Alo, dia bilang kita cuma tahu tapi nama Alo. Takut ingin tahu dia sendiri tapi nama Christopher. Bayangkan saudara, nama sendiri ingin tahu. Nah, di sini ada ketentuan. Ada kata ini tetangga yang sesampai di Amerika, dia nama dulu Asep. Kau serta di Amerika, dia ganti nama Smoke. Ada lagi kata itu dia nama Selamat. Serta dia pindah di Australia, dia ganti dia nama Congratulations. Yang ketiga, ada lagi kata itu Ayu. Serta dia pindah di Saudi Arabia, dia ganti dia nama Jamila. Nah, ini nama-nama panggilan yang tentunya tidak sesuai dengan ketentuan, yang berlaku sesuai dengan keadaan atau milik pribadinya sendiri. Tapi saudara, kalaupun saudara mau ganti nama, kita kok kalau nama Alo, kalau ada nama Alo di sini minta maaf. Nyadak hoki. Orang dia bilang kita nyadak hoki. Kita kok nama yang hoki itu kalau kita senama Michael, tapi nama Michael itu hoki sekali. Orang kenal kita karena kita bernama Michael. Boleh saudara ganti, tapi ada ketentuan juga. Dia ketentuan mesti pergi di pengadilan dulu, tetapkan itu ketentuan sesuai yang berlaku, baru orang boleh pakai orang nama Michael. Itu cuma misalnya, jangan tersinggung kalau ada nama Michael lagi di sini. Oke. Saudara-saudara, bagaimana kalau orang tak sesuai dengan ketentuan? Next, tentu ada ancaman hukuman. Betul ini ibu, ada DP ancaman. DP ancaman adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 126 huruf C. Ada DP sanksi. Selain dia sanksi KUHP artinya kepolisian, pengadilan. Ada juga tentang mengatur tentang pembuatan paspor. Nah, jadi di sini ada dua hal. Memberikan keterangan tidak benar untuk memperoleh suatu paspor ataupun orang lain itu kena pasal. For diri sendiri dan for orang lain kena pasal. Siapa ibu for orang lain? Jadi ini ada case waktu tahun 2020 ada itu orang Tondano, dia orang Tondano, saya tidak perlu sebut nama, dia orang Tondano, dia saudara ada pakai DP identitas diri berangkat ke Jepang. Ternyata setelah dia di Jepang, dia bekerja beberapa lama, dia kena masalah di sana. Marga tuh dia kirim-kirim akan doi batu alok tuh di
kampung. Nah, setelah dia kena masalah, dia lari, dia cari, dia tentu kalau orang lagi dia mau cari perlindungan. Nah, dengar kabar kata dia sudah di Bali. Akhirnya ini Interpol datang di kantor, dicari pada dia di rumah di Tondano. Dia sementara bapak pacol, dia kaget, kita ini banyak polisi. So semua ini satu kampung heboh. Kontanya kamari, nama ini, misalnya dia nama Michael Jolang, nama Michael. Dia bilang, iya tapi nama itu, betul ini bapak nama ini, oh betul. Siapa ya? Betul ini bapak tempat tanggal lahir, betul bapak dokumen ini, iya betul sekali lah cuma betul. Bapak orang mau tangkap sekarang karena bapak sudah melanggar pasal ini sudah dijelaskan. Dia bilang, kita tidak di mana-mana, kita cuma ada bapak diam di sini. Tanya dia pada orang semua di sini satu kampung kalau kita ada di mana. Nusa Padang ini dia. Saya tunjuk dulu paspor. Oh, dia itu kita ada kasih pinjam kita pedata for dia berangkat ke siang. Kok dia kirim-kirim doi bapak kita di sini. Hati-hati saudara-saudara, bapak ibu. Orang tidak sengaja, orang mau bantu orang, orang kena masalah. Jadi bukan dia, dia pinjam dia beda apa orang lain. Akhirnya dia juga ikut dalam masalah ini. Jadi itu hati-hati. Orang sendiri, orang juga memberikan orang dokumen untuk memperoleh suatu dokumen negara dalam keadaan salah tidak sesuai dengan ketentuan, ada hukuman. Jadi ada ancaman hukuman. Next. Ancaman hukumannya adalah 5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Ini cuma Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, tapi KUHP juga berbunyi lain sesuai dengan pemeriksaan tentunya di pengadilan, keputusan pengadilan. Jadi ini ancaman yang boleh saya berikan kepada Bapak Ibu saat ini. Nah, saudara-saudara, kalau berdusta, itu ada tulis itu, berdosa itu berarti melawan kebenaran. Dalam memberikan keterangan tidak benar itu sama dengan apa? Berdusta. Dusta itu, kalau dusta berarti apa? Melawan itu apa? Kebenaran. Saudara-saudara, hukum tidak memandang siapapun. Tahun kemarin kami juga ada sebagai kesaksian ini, ada juga warga negara yang memperoleh paspor Indonesia. Paspor Indonesia ini didapati oleh seorang warga negara juga yang sudah warga negara lain, tapi dia dapat juga warga negara Indonesia. Dia suka mengambil warga negara Indonesia, padahal dia bukan warga negara Indonesia. Nah, kira-kira siapa dia kan? Siapa yang boleh tahu? Apa dia pekerjaan? Ada yang tahu? Ada yang boleh tebak? Next. Dia pekerjaan saudara-saudara pendeta, gembala jemaat. Ini di persidangan, waktu saya ikut persidangan, ditangkap seorang pendeta, orang Kristen ini, bukan yang lain. Ini DP ancaman karena dia memberikan keterangan tidak benar dan dia dihukum kemudian dideportasi. Saudara-saudara, jadi di sini ada pelajaran yang baik sekali buat kita bahwa jika kita berdusta, kita akan mendapat hukuman. Itu juga ada di Alkitab di hukum 10 hukum ke-9. Nah, next. Jadi saudara-saudara, ini adalah pelajaran yang sangat baik bagi kita semua, bagaimana kita menjadi warga negara yang baik. Jika kita menjadi warga negara yang baik, pertama, kita pakai identitas paspor kita sebagai anak Allah.
jadi anak Allah orang sama boleh jadi anak Allah. Untuk di dalam identitas perjalanan kita adalah apa? Istilah yang baik-baik saja, jangan yang buruk-buruk. Yang kedua pelajarannya adalah menuruti hukum, karena sifat kita sebagai warga negara surga adalah apa? Turut hukum. Dan yang ketiga adalah jangan lupa saudara, tujuan keberangkatan kita adalah apa? Surga. Jadi kalau orang punya tujuan adalah surga, orang harus apa? Identitas kita harus apa? Baik. Yang kedua apa? Turut hukum. Nah, next. Alkitab berkata, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kuikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kulepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Matius 16 ayat 19. Saya yakin kalau orang di sini berbuat baik, orang akan apa? Masuk kerajaan surga. Saya yakin kalau perbuatan-perbuatan kita yang baik di sini termasuk tidak berdosa, melawan hukum. Nah, kunci katanya kerajaan surga orang bisa pegang, karena apa yang orang bikin di dunia pasti orang akan lakukan juga di surga. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Jadi kalau kita mau ke luar negeri, kita harus punya paspor. Dan kalau kita mau ke surga, kita harus punya iman dan penurutan akan firman Tuhan. Amin. Berikut kita akan dengarkan wala pujian. Saya undang dengan kasih saudara James Tafo beserta tim. Cik. Terima kasih kesempatan diberikan. Kami akan berikan dua lagu dalam bahasa Indonesia. Makna lagu pertama judulnya Bagai Kukila. Intinya kita manusia butuh kehadiran Roh Kudus setiap hari. Karena seperti burung kukila atau burung Raja Wali mengulurkan sayap untuk menaungi anaknya sehingga anaknya merasa nyaman dan tenang walaupun di tengah badai apapun. Demikian juga manusia memerlukan naungan Roh Kudus supaya dia bisa tenang, karena Roh Kudus adalah penolong dan penghibur. Dan lagu kedua makna tentang kasih adalah jawaban dari kekristenan. Tanpa kasih percumalah kita menjadi umat Tuhan. Untuk menerima Tuhan, shout in voice. Gereja, guys.
namun seperti bermimpi hidup ini nyata. Namun aku merasa kehadiranmu bersama pencipta. Roh Kudus yang ajarkan aku bagaikan raja wali. Oh awan angin ku rasakan masa depan ditopang oleh kuasa hidupku ditopang oleh kuasa rinduku malam Natal teringat kasih Allah. Yesus telah lahir di dunia. Dia datang menyembuhkan, memulihkan manusia, menteraikan kasih-Nya di Kalvari. Kasih Allah besar kepadaku, kasih yang tiada batas akhir bagiku. Saat Dia disalibkan terus jiwaku, karena satu kata kasih. Anugerah telah menjamah setiap insan manusia. Hati Bapa terbuka bagimu, belenggu kehidupan lalu rasa terus memburu, namun Dia sanggup mengangkat jiwamu. Kasih Allah besar kepadaku, kasih yang tiada batas akhir bagiku. Saat Dia disalibkan terus jiwaku, karena satu
Terima kasih untuk dua lagu pujian dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara-saudara, diinformasikan untuk kita semua yang sudah hadir saat ini, besok kita juga terundang kembali untuk datang pada ibadah kebangkitan kemuliaan rohani malam keempat yang akan dilangsungkan besok pada jam yang sama pukul 7 malam. Namun sebelumnya, saudara-saudara, nanti pada jam 6 sore kita ada acara pengobatan gratis. Jadi silakan kepada seluruh tamu yang hadir untuk besok datang jam 6 bagi yang ingin memeriksakan kesehatan gratis. Jadi Anda diperiksa dan juga diberikan obat. Jadi bukan hanya diperiksa ya saudara-saudara, Anda juga dapat obat gratis. Dan besok juga akan ada seminar yang akan disampaikan oleh saudara Seftin Welong dengan judul Nustar. Jadi saudara Seftin Welong SKM Magister Kesehatan yang akan menyampaikan seminar untuk besok hari. Dan firman Tuhan untuk besok hari akan disampaikan oleh Sekretaris Jemaat Virginia Lolo. Untuk malam ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan kita akan disampaikan oleh Ketua 1, Ketua Lia Lagu yang Tua. Dan kita akan mendengarkan bacaan persembahan dan doa di undangan kasih Selfie Mulyadi. Selamat malam. Sebelum kita akan memberikan persembahan, saya mengundang kepada diakonis yang bertugas untuk mengambil tempat di depan. Ayat persembahan kita pada malam ini 2 Korintus 8 ayat 15. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berlebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Mari kita berdoa. Ya Allah kami yang ada di dalam kerajaan surga, tak putus-putus Tuhan kami mengucap banyak terima kasih karena Tuhan sudah berkati kami sepanjang hari pekerjaan kami. Di sini kami berkumpul dengan saudara-saudara kami untuk mendengarkan firman-Mu. Sebentar Tuhan, urapilah tangan-tangan yang memberi ini supaya mereka mendapat berkat. Terlebih sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh Saudara Ketua dirinya pula. Urapilah dia Tuhan supaya dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu dan kami dapat mengerti dan kami akan tetap setia menanti kedatangan Yesus kedua kali. Persembahan dijalankan. Baik, setelah persembahan dijalankan, saya akan menyanyi lagu bahasa Inggris, judulnya Thank You. Nanti saudara lihat dalam liriknya. Jadi terima kasih untuk semua pelayanan yang sudah kita berikan. Penulis lagu ini membayangkan di surga ya. Kita bertemu guru sekolah sahabat kita, ya kita ikut saja karena ada upah Yesus mengatakan di surga. Thank you. You were there with me. We walked upon the streets of gold, beside the crystal sea. We heard the angels singing, then someone called your name. We turned and saw this young man. He was smiling as he came. He said, "Friend, you may not know me now." And then he said, "But wait, you used to teach my son at school when
to begin again. That's why I'm here today. Thank you for giving to the Lord. I'm lying and was changed. Thank you for giving to the Lord. I'm so glad. One by one they came, far as the eyes could see. Its lives somehow passed by your generosity. Little things that you had done, sacrifices made, unknown is on the earth, in heaven now proclaimed. And I know up in heaven you're not supposed to cry, but I am almost sure there were tears in your eyes as Jesus took your hand and you stood before the Lord. He said, "My child, look around, for great is your reward." Thank you for giving to the Lord. I'm life that was changed. Thank you for giving to the Lord. I'm so glad you gave. Thank you for giving to the Lord. I am so glad you gave. Terima kasih. Lagu yang sangat merdu dan memberikan kita motivasi untuk tetap berterima kasih. Saudara-saudara, menyambut khotbah jemaat undang untuk berdiri, kita akan menyanyi lagu tema. Tuhanku
kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kekal yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami membutuhkan urapan kuasa Roh Kudus pada saat kami akan mendengarkan berita firman Tuhan. Dan kiranya Engkau menyembunyikan hamba-Mu di bawah kaki salib-Mu, agar pada saat firman Tuhan ini disampaikan akan menguatkan iman percaya, terlebih memperbaharui kerohanian kami dan datang lebih dekat, lebih berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Senang sekali kita boleh berada di hari yang ketiga dalam rangkaian kebaktian kebangunan rohani yang diadakan oleh Gereja Masih Advent hari ke-7 Sentrum Sario dengan judul Kehidupan yang Lebih Baik di Tengah Krisis Dunia Ini. Bisakah? Kalau boleh saya tahu, berapa banyak di antara kita yang hadir? Apalagi di sini tadi saya dapat informasi ada sekitar 80 tamu dari jemaat tetangga. Bolehkah saya tahu berapa banyak yang memerlukan kehidupan yang lebih baik di tengah-tengah krisis konflik global yang terjadi? Boleh saya tahu berapa banyak? Oh, cuma sedikit juga ya. Oh, banyak ternyata. Banyak yang memerlukan kehidupan yang lebih baik di tengah-tengah konflik global yang terjadi. Yang sudah hadir dari malam pertama, Pendeta Yaji Sumampo pada malam pertama menyampaikan visi di tengah konflik global. Pendeta Yaji Sumampo menyampaikan bagaimana keadaan dunia waktu sejak diciptakan, sejak awal penciptaan, dibandingkan dengan keadaan dunia saat ini. Dengan konflik global, peperangan, ada Ukraina, Rusia, ada COVID-19. Saat penciptaan tidak ada ya pendeta COVID-19. Dan pada malam kemarin, malam yang kedua, Bapak Alexis Suretu menyampaikan firman Allah dalam konflik global. Ayat-ayat Alkitab di dalam firman Allah yang saya ingat tadi malam diantaranya adalah Amsal 30 ayat 6. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Tadi malam disampaikan. Wahyu 22 ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Ini tadi malam disampaikan. Dan Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi saudara, jika kita ingin disebut sahabat Yesus, kita harus melakukan apa? Melakukan perintah yang Yesus ajarkan. Dan ini kita sudah belajar tadi malam. Malam ini, judul pembahasan kita, perlukah menenangkan diri di tengah konflik global? Saudara, konflik global yang terjadi selain peperangan antara Ukraina dan Rusia, COVID-19, ada yang bilang tahun depan mau resesi ekonomi. Saya yakin setiap kita masing-masing memiliki masalah dan pergumulan, memiliki konflik masing-masing di dalam kehidupan pribadi kita. Tetapi malam ini saya ingin menyampaikan bahwa Allah rindu untuk memberikan kebahagiaan buat saya dan saudara. Bagaimana cara Allah memberikan kebahagiaan bagi saya dan saudara? Matius 11 ayat 28. Apakah saudara pernah mendapatkan undangan dari pejabat? Ada yang pernah mendapatkan undangan dari mungkin gubernur, dari wali kota, atau dari Presiden Jokowi untuk hadir di istana negara? Bukankah itu suatu hal yang membanggakan saudara? Jika saudara tiba-tiba mendapat undangan, saudara Lana Mei masa boleh hadir di istana untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Saudari Lana Mei pasti sangat senang. Karena
mendapatkan undangan dari apa? Pejabat tertinggi di Republik Indonesia ini. Dan saudara, di sini Matius 11 ayat 28, Tuhan Yesus memberikan undangan kepada saya dan saudara. Dan undangan ini datangnya dari oknum yang tertinggi melebihi Presiden Jokowi. Dan oknum ini adalah Tuhan Yesus yang memberikan undangan yang begitu penting kepada kita, yang lebih penting dari pejabat manapun di atas dunia ini, saudara. Dan undangan ini Yesus tidak bilang, saudara mari datang ke gereja, atau saudara mari datang ke pendeta Salim Leo, ada pendeta di sini. Dikatakan di sini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini adalah suatu undangan yang luar biasa yang Yesus berikan kepada mereka yang letih lesu dan berbeban berat. Saya yakin di antara kita memiliki beban kehidupan, beban pergumulan yang berbeda-beda, dan Yesus menawarkan untuk datang kepadanya. Dan Yesus mengatakan, aku, Tuhan, akan memberikan kelegaan kepadamu. Kata kelegaan di sini diambil dari bahasa Yunani, anapau. Pendeta, ada pendeta-pendeta di sini mungkin boleh koreksi kalau saya salah, karena saya orang awam. Kata kelegaan berasal dari bahasa Yunani anapau, di mana anapau ini memiliki arti yang sama dengan rest. Dan rest dalam bahasa Inggris berarti juga abide and well, berarti berdiam dan berhenti. Supaya tadi saya tidak salah, jadi rest itu dalam bahasa Inggris artinya abide and well, artinya berdiam dan berhenti. Jadi kalau boleh diartikan, kelegaan itu juga dapat diartikan sebagai istirahat. Dan undangan yang Yesus berikan bagi saya dan saudara di dalam firman Tuhan, Matius 11 ayat 28, Yesus akan apa? Memberikan kelegaan, Yesus akan memberikan istirahat. Kalau mungkin sekarang orang Manado bilang batenang, batenang saudara. Kadang-kadang kalau di dalam kehidupan sehari-hari ada yang panik, ada yang mungkin khawatir, kita sering dengar batenang. Nah ini Yesus akan memberikan ketenangan kepada kita di dalam undangannya. Saya yakin saudara, di dalam kehidupan kita memiliki masalah masing-masing. Ada yang memiliki masalah pekerjaan, ada yang memiliki masalah keluarga, ada mungkin yang bergumul dengan penyakit yang sudah menahun, penyakit yang sudah lama, atau mungkin ada yang masalah dengan tetangga, ataupun dengan siapa saja. Dan undangan yang Yesus berikan ini berlaku untuk saya dan saudara. Allah memberikan undangan yang terbaik. Kita lihat lagi ayat di manakah di dalam firman Tuhan. Sebelum saya lanjut, saya boleh tahu ada berapa banyak yang bawa Alkitab seperti saya pegang di depan ini? Bolehkah berdiri yang bawa Alkitab? Karena nanti dari Ibu Linda akan memberikan cenderamata. Boleh berdiri yang bawa Alkitab? Ibu Linda boleh kasih cendramatanya? Terima kasih ya, karena kita memiliki Alkitab yang sama. Ini ada 2, 5, 6, 7 orang. Oh di situ ada 1, 8 orang yang membawa Alkitab. Boleh Ibu Linda. Terima kasih. Saya hanya mau memastikan kita belajar dari Alkitab yang sama, saudara. Saya punya Alkitab ini, saudara-saudara tadi yang 8 orang membawanya dalam bentuk buku, dan mungkin ada saudara-saudara yang lain yang pakai apa? Alkitab, tapi saya tidak kasih hadiah karena semua sudah punya ya. Jadi yang dapat hadiah hanya yang dalam bentuk seperti ini. Mari kita coba lihat di dalam Alkitab, di mana lagi yang disebutkan tentang istirahat. Kata berhenti dan beristirahat, mohon maaf ini tidak bisa ya. Kita dapat lihat juga di dalam Keluaran 20 ayat yang pertama
Di dalam Keluaran 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17, kita boleh lihat di sana ada 10 hukum Allah yang Allah berikan kepada kita. Ada yang hafal? Yang pertama itu bahasa Inggris, jadi saya sengaja kasih bahasa Inggris supaya saya ingin tahu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat patung ukiran di hadapanku. Yang ketiga, jangan menyebutkan nama Tuhan dengan sia-sia, dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Yang keenam, saudara, jangan membunuh. Sudah gampang. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama manusia. Dan yang ke-10, jangan ingin milik orang lain. Saudara, Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 menyampaikan 10 hukum Allah yang Allah berikan untuk kita manusia. Tetapi hukumnya yang keempat berbicara tentang perhentian dan beristirahat. Mari kita lihat Keluaran 20 ayatnya yang ke-10. Mulai ayat yang ke-10, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Allah menyampaikan hukum yang keempat di dalam Keluaran 20 ayat 10 dan menjelaskan seperti itu. Dan saudara-saudara, di sini disampaikan hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allah. Mari kita lihat rangkaian penciptaan. Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Ini saudara boleh baca di rumah. Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Di situ pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan dikatakan di sana pada hari yang pertama Allah menciptakan apa? Ada yang tahu Allah menciptakan apa? Terang. Hari yang kedua, ketiga, seterusnya. Hari yang keenam Allah menciptakan apa, saudara-saudara? Manusia dan binatang-binatang yang besar, dan seterusnya. Nah, itu saudara boleh baca di rumah. Ini sangat berkaitan, saudara. Proses penciptaan ini sangat berkaitan dengan ayat yang tadi yang kita baca. Dan proses penciptaan dunia ini sampai kepada manusia itu dikatakan sangat sempurna. Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya termasuk manusia dengan sangat sempurna. Nanti saudara-saudara baca Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 di rumah. Yang saya ingin kita fokuskan, saudara, Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Dikatakan di ayat 1, demikian diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Saudara, proses penciptaan yang Allah buat, Allah berhenti pada hari yang ke-7 bukan karena Allah swt. Allah tidak pernah capek, saudara. Bukan karena Allah capek ataupun mungkin Allah habis akal, tetapi Allah berhenti pada hari yang ke-7 setelah menyelesaikan pekerjaannya. Itu karena Allah menciptakan 1 kali 24 jam yang lain untuk saya dan saudara. Dan dikatakan pada Kejadian 2 ayat 3, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Hanya pada hari ke-7 Allah berhenti, saudara. Dan hanya pada hari ke-7 Allah memberkati
dan Allah menguduskannya. Kalau pada penciptaan sejak hari pertama sampai hari ke-6, selalu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Jadilah petang, jadilah pagi. Dan setelah dilihat apa? Baik adanya. Tadi saya katakan sempurna. Tetapi di Kejadian 2 ayat 3 ini, 3 hal yang dilakukan Allah terhadap hari yang ke-7. Tadi yang disebutkan, hari Sabat, hari yang ke-7. Allah berhenti pada hari yang ke-7, Allah memberkati hari yang ke-7, dan yang ketiga, Allah menguduskan hari yang ke-7 itu. Pertanyaannya sekarang, hari apakah hari Sabat, hari yang ke-7 itu? Hari Sabtu. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Hari Sabtu. Mari kita lihat apakah jawaban Bapak dan Ibu ini benar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara-saudara sekarang sudah ada kali yang pakai kamus ya? Bisa lihat di Google. Coba saudara buka di Google, apakah hari Sabat itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hari Sabat adalah hari ke-7. Hari Tuhan beristirahat sesudah menciptakan alam semesta. Sinkron dengan pelajaran kita malam ini saudara-saudara? Sama ya? Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan hari Sabat adalah hari yang ke-7, hari di mana Tuhan beristirahat setelah 6 hari menyelesaikan apa? Penciptaan. Dan yang kedua, hari Sabat itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hari apa? Sabtu. Tadi ada 2 orang, Bapak yang pakai orange dan juga Ibu yang pakai ini. Ibu Linda boleh juga kasih hadiah ya. Terima kasih. Saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang luar biasa, saudara. Allah kita adalah Allah yang sangat kasih. Allah menciptakan suatu hari yang spesial untuk saya dan saudara, agar kita bisa beristirahat. Dan Allah menciptakan 1 kali 24 jam khusus untuk saya dan saudara boleh bersekutu bersama dengan Dia. Dan saudara, Allah rindu untuk mengetahui keberadaan kita. Allah ingin menyatakan eksistensinya di hari yang spesial, di hari Sabat yang Dia berikan untuk saya dan saudara. Bukankah Allah kita adalah Allah yang begitu peduli? Allah khusus memberikan 1 hari spesial. Allah berkati hari itu, Allah kuduskan hari itu. Hari Sabat untuk siapa saudara? Untuk saya dan saudara. Allah kita memang Allah yang luar biasa. Tetapi akhir-akhir ini ada yang menyampaikan bahwa 10 hukum Allah yang kita baca tadi di Keluaran 20 ayat 1 sampai ke 17, ada yang bilang hukum sudah dipalamkan sejak apa? Sejak Yesus mati. 10 hukum itu sudah dipalamkan di kayu salib. Apakah benar saudara? Mari kita coba tes dengan firman Tuhan di dalam Alkitab. Matius 5 ayat 17. Firman Tuhan ini tidak pernah salah. Kita sudah belajar tadi malam bahwa apa? Firman Tuhan itu tidak akan berubah seperti Tuhan. Tuhan itu selalu sama dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Begitulah firman Tuhan. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi apa kata firman Tuhan? Tuhan datang bukan apa tadi saudara? Bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang untuk apa? Menggenapinya. Dan dikatakan di dalam firman Tuhan. Saya sementara baca-baca di sini, saudara yang bawa Alkitab dan Alkitab boleh cek-cek ya. Kalau misalnya mungkin ada salah cetak atau apa, silakan saudara cek. Tuhan bilang sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Berarti 10 hukum yang tadi masih berlaku atau tidak saudara?
bilang, mari kita lihat Kolose 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ternyata saudara, ini ketentuan-ketentuan hukum atau hukum-hukum upacara ini yang dipakukan di kayu salib. Sudah tidak ada lagi sekarang itu apa? Hukum-hukum upacara. Ya pendeta. Jadi kalau dulu, kalau ada yang berdosa, kalau ada yang bersalah, mesti potong apa? Potong domba untuk datang kepada apa? Imam. Ada hukum upacara di sana. Yang dihapuskan adalah hukum upacara, bukan hukum Taurat. Mari kita lihat sekali lagi Keluaran 20 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Mari kita lihat lebih lanjut di dalam firman Tuhan, Yehezkiel 20 ayat 12. Hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka, menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Peringatan di sini dari kata od atau tanda, artinya tanda atau bendera. Jadi hari Sabat yang diberikan Tuhan kepada saya dan saudara menjadi tanda antara Allah dan siapa? Antara Allah dan kita, supaya kita tahu bahwa apa? Tuhanlah yang menguduskan kita, manusia ciptaannya. Itu yang disampaikan oleh firman Tuhan. Bagaimana di dalam Yesaya 20 ayat 20? Masih sama. Kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan, menjadi tanda di antara Allah dan manusia, aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Jadi pada saat kita menguduskan hari Sabat, kita mengetahui bahwa Allah kita ada siapa? Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang menguduskan kita. Pertanyaan, kalau kita tidak menguduskan hari Sabat, mungkin saudara bisa renungkan itu malam hari ini. Pertanyaan selanjutnya, untuk siapakah hari Sabat ini Tuhan jadikan? Mari kita buka Markus 2 ayat 27 dan 28. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Jadi saudara, hari Sabat untuk siapa? Untuk manusia. Kita masih memakai Alkitab yang sama ya saudara, Markus 2 ayat 27. Selanjutnya, mari kita cek, apakah Yesus juga menyucikan hari Sabat? Apakah Yesus menyucikan Sabat hari yang ke-7? Coba kita cek sama-sama. Lukas 4 ayat 16. Mari kita buka. Ia datang ke Nazaret, ia di sini huruf besar, artinya Yesus, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kebiasaan Yesus, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Berarti Yesus menyucikan hari apa? Hari Sabat. Mari kita lihat lebih lanjut lagi bukti-bukti di dalam firman Tuhan. Lukas 4 ayat 31. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat, karena kebiasaannya pergi ke rumah ibadat. Bagaimana dengan Rasul Paulus? Rasul yang besar. Rasul Paulus dikatakan dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 2, seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Kisah 18 ayat 4, dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat
dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Jadi saudara, Yesus menyucikan hari Sabat? Iya, tadi sudah disampaikan. Rasul Paulus menyucikan hari Sabat? Iya, Rasul menyucikan hari Sabat dan Paulus menyucikan hari Sabat. Bagaimana dengan saya dan saudara? Bagaimana dengan kita? Apakah kita hanya menyucikan Sabat di atas dunia ini? Yesaya 66 ayat 23. Bulan berganti bulan dan Sabat berganti Sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Baik saat ini maupun nanti, pada saat Tuhan datang bersama-sama dengan kita tetap akan apa? Menyucikan Sabat. Seluruh umat manusia akan datang untuk menyucikan Sabat. Mari kita lebih lanjut cari tahu hari yang mana sih hari Sabat atau hari yang ketujuh itu. Walaupun tadi kita sudah lihat di kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, bahwa itu adalah hari Sabtu. Mari kita lihat lebih detail. Firman Tuhan dalam Imamat 23 ayat 32, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam kamu harus merayakan Sabatmu. Jadi perayaan hari Sabat itu bukan dimulai jam 8 pagi, tetapi di sini dikatakan dari matahari terbenam sampai kepada matahari terbenam selanjutnya. Lukas 23 ayat 54. Ini untuk memastikan sekali lagi hari yang manakah hari Sabat, hari yang ketujuh itu. Kita boleh lihat Lukas 23 ayat 54. Lukas 23 menceritakan tentang apa? Ada yang tahu? Penyalipan Yesus. Dan hari itu, hari kematian Yesus itu, saudara-saudara boleh buka di dalam Lukas 23 ayat 54, adalah hari persiapan dari Sabat hampir mulai. Tadi dikatakan hari Sabat itu dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Yesus mati sore hari atau pagi hari? Sore. Jadi dikatakan hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Sedekat-dekat apa? Sedekat-dekat mau matahari terbenam. Dikatakan lebih lanjut, saudara, di dalam Lukas 23 ayat 56 bagian A. Dan setelah pulang, saudara boleh baca tulisannya di dalam Lukas 23 ayat 55. Itu dituliskan bahwa perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea, yang ikut serta dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayat Yesus dibaringkan. Di ayatnya yang ke-56 dikatakan, setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Berarti pada saat perempuan-perempuan Galilea yang mengantar Yesus ke kubur pulang, sudah apa, saudara? Sudah hari Sabat. Jadi mereka sudah beristirahat. Lukas 24 ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Jadi pada hari apa mereka pergi ke kubur untuk bawa rempah-rempah? Pada hari pertama minggu itu. Pada hari pertama minggu itu. Dan Yesus bangkit pada apa? Pada hari Minggu. Firman Tuhan menyampaikan Lukas 24 ayat 2 dan 3. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Yesus. Kesimpulan, saudara, Yesus mati hari apa? Tadi Yesus mati hari Jumat. Yesus mati pada hari persiapan. Yesus mati dan dikuburkan pada hari Jumat, hari persiapan. Dan Yesus berada di dalam kubur pada hari apa? Hari Sabtu. Dan pada saat perempuan-perempuan itu datang membawa rempah, Yesus sudah ada di kubur. Itu pada hari apa, saudara? Pada hari Minggu. Jadi saudara boleh lihat bahwa hari Jumat adalah hari persiapan dan hari Sabat tadi dikatakan adalah hari Sabtu.
Dan hari pertama di minggu itu adalah hari Minggu. Kalau begitu, kenapa sekarang banyak orang yang menyucikan hari Sabat bukan pada hari Sabtu? Kenapa banyak orang yang menyucikan hari selain hari Sabtu, hari Minggu, hari Jumat, hari Senin, atau hari Selasa? Siapakah yang berani merubah hukum Tuhan? Kita cek lagi di dalam Alkitab, di dalam Daniel 7, ayatnya yang ke-25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Saudara-saudara, pada malam hari ini saya tidak akan khusus membahas tentang nubuatan di dalam kitab Daniel. Saya hanya akan meringkaskan kenapa hari Sabat yang dikuduskan sejak hari penciptaan, yang dikuduskan oleh bangsa Israel, yang dikuduskan pada saat zaman rasul-rasul dan pada saat Yesus, kenapa sekarang boleh berubah hari menjadi hari apa saja? Daniel 7 ayat 25. Di sini ada ringkasan di mana sebelum 538 sesudah Masehi. Sebelumnya kepausan belum berdiri resmi. Karena sebelum tahun 538 ada 3 kerajaan yang menolak uskup yang ada di Roma untuk menjadi paus saat itu. Dan saudara, di tahun 538 sesudah Masehi sampai dengan tahun 1798 sesudah Masehi, itu adalah masa apa, saudara? Masa kekelaman untuk orang-orang percaya yang saat itu masih memegang pemeliharaan hari Sabat. Pada saat itu, saudara-saudara, banyak orang yang dianiaya. Orang-orang Albigensia, orang-orang Waldensia, mereka harus lari ke gunung-gunung, mereka harus bersembunyi di tembok-tembok karena mereka dipaksa untuk mengikuti aturan yang baru, aturan gereja, dan mereka mencari tempat-tempat perlindungan. Saudara-saudara tahu ini adalah masa kekelaman, saudara, bagi orang-orang percaya saat itu. Dan jika saudara-saudara tertarik untuk belajar lebih dalam tentang nubuatan yang ditulis di dalam buku Daniel, saudara boleh menghubungi kami dan nanti pendeta akan menjelaskan lebih rinci tentang nubuatan ini. Saya hanya ingin menjelaskan bagaimana hari Sabat itu bisa berubah dari hari Sabtu menjadi hari Minggu dan hari-hari yang lainnya, supaya saya tidak memiliki hutang kepada saudara-saudara yang saya cintai. Saudara, pada masa ini, saudara, begitu banyak penganiayaan. Orang-orang yang memegang teguh iman percaya kepada Tuhan, yang memelihara firman Tuhan, mereka mengorbankan harta duniawi demi memegang kebenaran mereka. Mereka meninggalkan semua harta mereka untuk lari ke tempat-tempat persembunyian karena mereka akan dibunuh. Mereka berhemat, melakukan penyangkalan diri, dan mereka melakukan hal-hal untuk tetap menyebarkan kebenaran Injil yang mereka pegang saat itu, saudara-saudara. Dan dari tebing-tebing tinggi tempat mereka bersembunyi, mereka menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Allah. Luar biasa sekali, saudara, ini masa ini. Tetapi kita akan bahas selanjutnya, next. Atau kalau saudara tertarik untuk belajar lebih lanjut, saudara boleh menghubungi kami dan pendeta akan menjelaskannya. Mari kita lihat kenapa ini hari Sabat berubah. Canon and Tradition halaman 263. Gereja telah mengubah hari Sabat kepada hari Minggu, bukan oleh perintah Kristus tetapi oleh kuasanya sendiri, yaitu oleh kuasa gereja. Dijelaskan juga oleh James Cardinal Gibbons di dalam buku The Faith of Our Fathers halaman 89. Anda boleh membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu dan tidak akan mendapatkan satu ayat yang memerintahkan pengudusan hari Minggu. Saudara boleh pulang ke rumah, saudara boleh baca dari Kejadian sampai Wahyu. Jika saudara menemukan ayat yang menyebutkan bahwa hari Sabat itu hari Minggu,
saudara boleh datang kepada saya dan saya akan memberikan uang 5 juta rupiah. Karena saya cuma mampu 5 juta. Jadi saudara boleh pulang malam ini, saudara cari di rumah, di dalam buku Alkitab ini, ataupun saudara mungkin punya Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu yang menuliskan tentang hari Sabat adalah hari Minggu. Lebih lanjut, James Cardinal di dalam The Faith of Our Fathers, kitab suci, memerintahkan pemeliharaan pada apa? Pada hari Sabtu. Augustus Niebuhr, General History of the Christian Religion and Church, jilid 1 halaman 187. Perayaan hari Minggu seperti perayaan-perayaan yang lain hanyalah peraturan manusia, dan hal itu jauh dari maksud para rasul. Dan sejak gereja, rasul-rasul yang pertama untuk memindahkan hukum hari Sabat kepada hari Minggu. Ada juga tulisan di dalam Katolisme dan fundamentalisme. Carl Keating menuliskan, gereja Romalah yang memutuskan hari Minggu menjadi hari kebaktian untuk orang Kristen untuk menghormati kebangkitan. Masih ada lagi saudara, bukti-bukti dari sejarah di mana gereja memindahkan hari Sabat, hari Sabtu ke hari Minggu. John Eddy, A Bible Cyclopedia halaman 561. Sabat, kata Ibrani yang artinya perhentian. Minggu adalah nama yang diberikan oleh orang kafir untuk hari pertama dalam minggu. Oleh sebab itu adalah hari di mana mereka menyembah matahari. Ternyata hari Minggu itu adalah hari penyembahan matahari pada zaman itu, saudara. Edict of Constantine. Pada hari Minggu dari matahari yang mulia, hendaklah para penguasa dan orang banyak yang tinggal di kota-kota beristirahat, dan biarlah semua tempat kerja ditutup. Saudara, saya diberikan kesempatan untuk pergi ke Eropa, dan setiap landing saya hafal-hafal hari Minggu. Tidak ada toko yang buka, saudara, di Eropa. Semua tutup. Dan ini saya baru baca beberapa hari yang lalu. Ternyata adalah hari apa? Hari pemujaan matahari, matahari yang mulia. Jadi hendaklah para penguasa dan orang banyak yang tinggal di kota-kota beristirahat, dan semua tempat kerja ditutup, karena di sana mereka memuja matahari. Namun apa kata firman Tuhan di dalam Yesaya 58 ayat 13? Mari kita lihat apa kata Alkitab jika kita tidak memujikan Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat, artinya apabila saya dan saudara menyucikan hari Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, dan saya dan saudara tidak melakukan urusan-urusan yang tidak penting pada hari Sabat, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan, hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Ini adalah perkataan Tuhan, dan ini tertulis di dalam Alkitab. Ini adalah firman Tuhan. Yesaya 58 ayat 14. Pada saat kita menyucikan hari Sabat, pada saat kita tidak melakukan urusan-urusan yang tidak penting pada hari Sabat, maka Tuhan berjanji Ia akan membuat saya dan saudara melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Tuhan berjanji akan memberi makan saya dan saudara dari milik pusaka Yakub. Dan ini adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, Ibrani 4 ayat 9 dan 10. Jadi masih tersedia satu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Ibrani 4 ayat 11. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Markus 7 ayat 7 dan 8. Percuma mereka beribadah kepadaku,
sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang kepada istiadat manusia. Kita telah belajar malam ini, saudara, bahwa hari Sabat dirubah oleh manusia dari hari Sabtu ke hari Minggu, dan itu menjadi adat istiadat turun-temurun sampai saat ini. Apakah saudara akan melakukan pilihan mengikuti adat istiadat, ataukah saudara akan mengikuti ajaran firman Tuhan? Karena Tuhan berkata di dalam firman Tuhan, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara, Markus 7 ayat 21 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Saya dan saudara memegang Alkitab yang sama. Kita berdoa kepada Tuhan yang sama. Tetapi pada saat saya dan saudara tidak melakukan perintah Tuhan dan berbakti di hari Sabat yang ketujuh, tidak melakukan kehendak Bapa yang di sorga, Tuhan berkata, tidak semua orang yang bilang Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudaraku, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti apa kehendak Tuhan. Mari saya dan saudara merenungkan sebenarnya apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Melakukan apa yang difirmankannya, datang kepadanya pada hari Sabat yang ketujuh itu. Dan saudara, pada malam hari ini firman Tuhan Ibrani 4 ayat 7. Pada malam ini jika saudara-saudara yang hadir malam ini mendengarkan suara firman Tuhan, janganlah saudara keraskan hati. Dengar apa yang firman Tuhan katakan. Mari saudara berdoa. Saudara boleh pulang, saudara boleh berdoa kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, buktikan bahwa hari Sabat Tuhan adalah hari Sabat yang benar. Saya undang saudara-saudara untuk berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan saudara. Tuhan, berikan saya kekuatan untuk memilah-milah. Pada hari ini, pilihan mana yang harus saya ambil? Jangan keraskan hati saudara. Jika malam ini kita telah mendapatkan informasi, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab yang sama, yang selama ini saudara juga belajar, jangan keraskan hati saudara. Jika firman Tuhan malam ini mengatakan bahwa hari Sabat yang benar, hari Sabat adalah hari yang ketujuh, hari Sabat yang disucikan oleh Tuhan sejak Kejadian 1, sejak proses penciptaan, yang disucikan oleh Yesus pada saat Yesus hidup di atas dunia ini. Hari Sabat yang disucikan oleh rasul-rasul dan yang akan kita sucikan di dunia baru pada saat Tuhan menjemput kita datang ke surga. Hari Sabat itu yang Tuhan maksudkan untuk saudara dan saya sucikan pada malam hari ini. Jangan keraskan hatimu saudara. Dan saudara, ini Yosua 24 ayat 15. Mari lakukan pilihan kepada siapa saya dan saudara akan beribadah. Karena aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami akan mengikuti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Dan jika Tuhan menyampaikan bahwa kita harus berbakti pada hari Sabat, hari yang ketujuh, hari Sabtu, hari sesudah persiapan, hari sebelum hari Minggu pertama pada minggu ini, mari saudara, jangan keraskan hati. Berapa banyak di antara saudara-saudara yang rindu berdoa bersama saya malam ini untuk meminta pertolongan Tuhan, untuk membukakan hati dan pikiran kita. Bolehkah saya undang saudara-saudara yang rindu berdoa pada malam hari ini boleh berdiri? Saya rindu saudara-saudara yang mau berdoa. Tuhan, tolong bantu kami untuk menemukan kebenaran firman Tuhan. Dan jika saudara sudah mendengarkan itu malam ini, saudara jangan keraskan hati. Saya minta pendeta Sarido boleh pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini kami bersyukur kepada-Mu. Oleh karena kami diberikan kesempatan untuk mendengar suara daripada firman
Kiranya Tuhan oleh pertolongan Roh Kudus menjamah hati kami, sehingga pada hari ini kami akan memilih untuk mengikuti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, apabila kami berpisah di tempat ini, biarlah pekabaran malam hari ini akan terus terngiang-ngiang di telinga kami. Dan malam ini kami ambil keputusan sehingga kami dapat istirahat dengan baik, bangun dengan baik, dan besok kami punya kerinduan yang sama untuk boleh bersama-sama menikmati suara Tuhan daripada firman Tuhan, sehingga Tuhan kami memiliki kehidupan yang lebih baik oleh karena kami memilih untuk mendengar apa yang Tuhan sampaikan dari malam ke malam. Malam hari ini kami bersyukur Tuhan telah memberkati hamba-Mu Ketua Jemaat Uli Tua yang telah menyampaikan firman. Diberkati kiranya, dan biarlah Tuhan terus akan memberkati dalam kehidupan dan keluarga. Bahkan kami semua yang telah hadir pada malam hari ini diberkati oleh Tuhan. Kiranya Kau bersama-sama dengan kami, sehingga kami boleh pulang dengan damai sejahtera. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan. Terima kasih Bapak Pendeta. Terima kasih. Kiranya Tuhan akan tetap memberkati saudara-saudara dan Tuhan akan menolong kita semua. Firman Tuhan yang sangat indah, yang merasa diberkati, katakan amin. Puji Tuhan saudara-saudara, biarlah kita semua boleh diberkati oleh Tuhan. Dan seperti yang kita bisa lihat tadi, bahwa firman Tuhan malam ini boleh menambah wawasan kita tentang firman Tuhan, tentang Alkitab, dan boleh menguatkan iman kita, boleh juga membuat kita lebih mengerti, supaya kita boleh hidup dalam kebenaran dan boleh membuat kita juga lebih siap untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih, dan tibalah malam ini pada rangkaian yang terakhir, yaitu malam persahabatan. Nanti akan dipandu oleh Ibu Pendeta Lucila Sumampo Sorongan. Kepada Mem, disilakan. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, besok semua juga kembali diundang untuk hadir pada malam yang keempat. Mari ajak teman-teman kita, keluarga kita, tetangga kita, siapa saja yang kita boleh ajak untuk sama-sama kembali datang beribadah di tempat ini. Terima kasih. Selamat malam saudara-saudaraku. Terima kasih kepada kita semua, lebih khusus tamu-tamu yang sudah hadir di malam yang ketiga pada malam indah ini, di malam KKR kita. Di tangan saya malam indah ini sudah berada 78 nama dari tamu-tamu yang hadir pada malam indah ini. Saya akan panggilkan ke depan untuk maju ke depan untuk menerima hadiah dari panitia. 10 nama. Setelah 10 nama selesai, keluar langsung mengikuti pintu depan. Kami panggil 10 nama pertama untuk maju di depan. Yang pertama adalah Henny Barahansa. Yang kemudian Rio Ferdinand. Boleh maju di depan. Yang ketiga Trini Lampen. Dan yang keempat Nita
Woai. Yang kelima adalah Sarah Kudung. Dan yang keenam Monica Hormati. Yang ketujuh adalah Walde Hormati. Yang kedelapan Margareta Theodorus. Dan yang kesembilan Esther Yunan. 10 nama pertama kemudian akan keluar lewat pintu depan, akan bertemu dengan panitia yang ada di pintu. Kemudian 10 nama kedua Neti Rumengan. Tolong maju di depan. Neti Rumengan, Bella Sangga, Livia Rumengan, Teli Talumewa, Seri Mamahir, Jimmy Timporot, Desi Mandolika, kemudian Dolphy Sorongan. Boleh kami ke depan hadiahnya. Yulin Wongkan, Magdalena Simbo, Vanessa Kunta. 20 nama sudah. Kemudian 10 nama yang ketiga, tolong datang di depan. 10 nama yang ketiga, Sinta Tendean, Elizabeth Tanto, Angelita Lumi, Sunario, Mary Tendean, Olsa, Madunda, Meika Sembu, Teli Rory, Seoli Lapian, dan Sonya Lapian. 10 nama yang keempat. Yus Unda, Melinda Unda, Femi Weriki, Siska Emon, Rafa Watania, Vivi Tatulus, Jui Gampahia, Jimmy Piri, Martini Pesi, Adelaida Sinau. Kemudian Selin Pakasi, Roy Pakasi, sudah ke-42 ini. Yulce Kani, Yance Simbo, Anton Yakobus, Betty Kansil, Michael Tembak, Ani Luminta, Lucy Panto. Yang ke-50 adalah Meis Kesimbo. Berikut Yulin Tanya, Loli Nartiti, Priska Bekasi,
Jahilus, Rosalia Manopo, Eko, cuma Eko itu. Amelia Pakari, Cici, Miguel Cantoje, Meni Nede, Heston Munda, Serli Binturami, Excel Lalawan, Excel, Moses Watania, Mariansia Aurora, Yodi Simba yang ke-68, Icin Yola, Stefano Herman ke-70, Refli Tambayong, Fani Mokodoman, Grace Tambayong, Ade Kelemian, Jeffrey Luni, Samuel Saker, Shirley Pangindahe, Sheila Pangindahe. Kami harap besok malam untuk kami undang datang kembali ke tempat ini. Masih ada KKR. Kami harapkan tamu-tamu untuk datang kembali pada besok malam. Ini nama-nama yang tertulis di sini yang ke-78